Pagi itu, cahaya matahari perlahan menembus tirai kamar yang luas dan elegan. Suasana ruangan yang didominasi warna pastel menciptakan kesan hangat dan menenangkan. Di atas ranjang besar berseprai putih, seorang wanita membuka mata dengan perlahan. Nadia, wanita berusia 32 tahun yang sukses, menarik napas panjang lalu menoleh ke sisi tempat tidur yang kosong. Biasanya, tiap pagi Raka akan bangun lebih dulu dan mencium keningnya sebelum pergi ke kantor. Tapi belakangan, rutinitas itu berubah. Raka sering pulang malam dan lebih sibuk dengan ponselnya daripada berbicara dengannya. Nadia duduk di tepi ranjang, merapikan rambut panjangnya, lalu melangkah pelan menyentuh lantai kayu yang dingin. Ia keluar kamar dan menuju dapur. Aroma kopi langsung menyambutnya. Ia melihat meja makan sudah tertata dengan sarapan sederhana, roti panggang, telur, dan secangkir kopi hitam. "Mas Raka sudah pergi?" tanyanya pada Bu Sari, asisten rumah tangga yang sedang merapikan dapur. "Sudah Bu, tadi pagi-pagi sekali, katanya ada urusan mendadak di kantor," jawab Bu Sari pelan. Nadia hanya mengangguk. Meski ada yang mengganggu pikirannya, ia memandangi sarapan itu tanpa nafsu makan. 2 bulan terakhir, Raka berubah. Semakin jarang memberi kabar dan ketika di rumah pun terasa seperti hanya raganya yang hadir. Jiwanya seolah ada di tempat lain. Berusaha mengalihkan pikiran, Nadia memaksa diri menyantap sarapannya, lalu bersiap menuju klinik kecantikan miliknya, Nadia Aesthetic Beauty Clinic, yang ia rintis dari nol dengan kerja keras dan ketekunan. Kini, klinik itu jadi salah satu yang paling terkenal di kota, sering dikunjungi sosialita, influencer, bahkan selebriti. Sesampainya di sana, ia disambut staf dengan ramah. Dinda, karyawan senior sekaligus tangan kanannya, menghampiri dengan membawa tablet. "Bu Nadia, pagi ini ada janji dengan klien VIP, Bu Renata. Setelah itu, meeting dengan pemasok produk skincare baru," lapornya. "Baik, pastikan semuanya lancar ya," jawab Nadia sambil tersenyum. Hari itu, Nadia kembali tenggelam dalam kesibukan, bertemu klien, mengawasi operasional, memastikan standar pelayanan tetap prima. Tapi, meski tubuhnya sibuk, pikirannya tak bisa lepas dari Raka. Saat makan siang, Nadia duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia memutuskan mengirim pesan ke suaminya. "Mas, nanti pulang jam berapa? Kita makan malam bareng ya?" Beberapa menit berlalu, tak ada balasan. Biasanya, Raka cepat merespon. Sekarang, hanya centang 2 tanpa jawaban. Nadia menggigit bibirnya. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Raka memang sedang sangat sibuk, tapi hatinya tetap gelisah. Menjelang sore, Nadia akhirnya menelpon sahabat lamanya, Mita, seorang psikolog yang sudah ia kenal sejak kuliah. "Nat, kenapa? Suaramu kayak orang lagi bingung?" tanya Mita begitu sambungan tersambung. "Aku nggak tahu, Mit, tapi aku ngerasa ada yang beda dari Raka." "Beda gimana?" "Dia makin jauh. Dulu perhatian, sekarang dingin. Dulu sering cerita, sekarang seperti ada tembok antara kami." Mita diam sejenak, lalu bertanya, "Instingmu bilang apa?" Nadia tak langsung menjawab. Ia tahu Mita selalu percaya pada intuisi perempuan. Tapi Nadia tak ingin menuduh tanpa bukti. "Aku nggak mau langsung berpikiran jelek. Tapi kalau memang ada sesuatu, aku harus tahu." "Kalau gitu, kamu harus cari tahu, Nat. Jangan sampai terlambat," kata Mita tegas. Malamnya, Nadia menunggu Raka pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 22, tapi Raka belum juga datang. Saat akhirnya suara mobil terdengar, Nadia segera ke ruang tamu. Raka masuk dengan wajah letih, melepas jas dan dasi. "Kok belum tidur?" tanyanya, tanpa menatap istrinya.
Aku nungguin kamu. Belakangan ini kamu pulang makin malam. Biasa, kerjaan numpuk. Kamu tahu sendiri, bisnis itu kadang naik turun, jawab Raka sambil mengusap wajah. Nadia memperhatikan raut wajah suaminya. Cara bicaranya terasa berbeda, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Kamu yakin ini cuma soal kerjaan? Tanyanya pelan. Iya, Nat, nggak usah dipikirin. Aku cuma capek, jawab Raka sambil tersenyum tipis, tapi senyumnya terasa hambar. Nadia berusaha percaya, meski hatinya menolak. Malam itu, ia tidur dengan perasaan gelisah. Ada yang tidak beres, dan ia harus menemukan jawabannya. Di atas ranjang, meski sudah berbaring, Nadia tidak bisa memejamkan mata. Ia menoleh ke samping, menatap punggung Raka yang tampak tertidur. Dulu, sebelum tidur, mereka selalu mengobrol, saling bertukar cerita. Sekarang, semua berubah. Ponsel Raka tergeletak di meja samping ranjang. Nadia menatapnya lama, jantungnya berdebar. Ia bukan tipe istri yang suka mengintip rahasia suami, tapi rasa curiga itu begitu kuat. Perlahan ia mengulurkan tangan, namun Raka tiba-tiba bergerak. "Kamu ngapain, Nat?" Nadia kaget. Ia cepat-cepat menarik tangannya dan tersenyum canggung. "Aku cuma mau matiin alarm, lupa ngecek jam bangun." Raka menatapnya dalam gelap, lalu mengambil ponselnya dan menggenggam erat. Saat itu juga, Nadia semakin yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Keesokan harinya di klinik, Nadia duduk di ruang kerjanya. Fokusnya buyar, pikirannya hanya tentang Raka. Apakah benar hanya soal pekerjaan? Atau ada hal lain? Pintu diketuk, Dinda masuk dengan membawa tablet. "Bu, tadi ada klien VIP yang mendadak booking, minta facial premium dan beberapa perawatan lain." "Siapa namanya?" tanya Nadia. Dinda menyerahkan tablet padanya. "Namanya Melanie, Bu. Tapi yang aneh, dia selalu bayar pakai kartu kredit atas nama laki-laki. Saya lihat namanya Raka Pradipta." Dunia Nadia seolah berhenti. Itu nama suaminya. "Kamu yakin?" tanyanya menatap Dinda. "Saya awalnya nggak terlalu perhatiin, Bu. Tapi setelah beberapa kali transaksi, saya jadi curiga. Masa ada wanita yang rutin perawatan tapi bayarnya pakai kartu atas nama laki-laki?" Jantung Nadia berdegup kencang. Badannya terasa dingin. "Melanie sering kesini?" tanyanya lagi, berusaha tetap tenang. Dinda mengangguk pelan. "Sering sekali, Bu, dan dia selalu pilih perawatan paling mahal." Nadia meremas jemarinya di atas meja. "Jadi, ini alasan Raka akhir-akhir ini makin sibuk, sering pulang malam, karena ada wanita lain yang dia biayai. Lebih tepatnya, dia pakai uang kami." Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ini masih dugaan, belum bisa disimpulkan. Tapi kenyataan bahwa ada seorang wanita yang membayar perawatan dengan kartu kredit atas nama suaminya jelas bukan hal yang bisa dianggap sepele. Dengan wajah datar, Nadia mengembalikan tablet ke tangan Dinda. "Kalau dia datang lagi, kabari aku." Dinda mengangguk cepat. "Baik, Bu." Begitu Dinda keluar, Nadia memijat pelipisnya. Ini belum cukup. Dia butuh bukti lebih kuat. Malam harinya, Nadia mencoba bicara dengan Raka. Saat suaminya baru saja tiba di rumah dan membuka sepatu, Nadia menghampirinya sambil tersenyum, meski senyumnya dipaksakan. "Mas, aku mau tanya, belakangan ini kartu kredit kamu dipakai buat apa aja ya?" tanyanya tenang. Raka melirik sekilas sambil melepaskan dasi. "Kenapa nanya begitu?" Nadia mengangkat bahu. "Nggak apa-apa, cuma penasaran aja, soalnya tagihan bulan ini naik banget."
Raka tertawa kecil, tapi ada ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Ah, biasalah Nat, urusan kerjaan. Aku sering traktir klien, beli hadiah, entertain mereka, jadi ya wajar kalau tagihan naik." Nadia memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Raka terlihat santai, tapi ucapannya terasa dibuat-buat. Nadia ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Dia tahu Raka tidak akan mengaku hanya karena ditanya seperti itu. Besoknya, Nadia menghubungi Mita. Teh, aku butuh bantuan." Mita langsung tanggap. "Ada apa, Nat? Suaramu serius banget." "Aku curiga Raka selingkuh," jawab Nadia to the point. Beberapa detik hening sebelum Mita merespons. "Apa yang bikin kamu curiga?" Nadia pun menceritakan semuanya. Tentang sikap Raka yang berubah, tentang kartu kredit yang digunakan wanita bernama Melanie, dan bagaimana nalurinya merasa ada yang tak beres. Setelah mendengar ceritanya, Mita menghela nafas panjang. "Kalau insting kamu bilang ada yang salah, kamu harus cari bukti. Aku bisa bantu." Nadia menggigit bibirnya. Gimana caranya? Aku punya kenalan yang bisa awasi pergerakan mereka. Aku ndak bilang kamu harus sewa detektif, tapi kalau kita tahu kemana saja mereka pergi, kita bisa gali kebenarannya. Nadia menarik napas dalam. Ia tak pernah membayangkan akan berada di situasi seperti ini. Tapi jika memang ada pengkhianatan, dia harus tahu. Aku setuju. Aku nggak mau terus-terusan curiga tanpa kepastian. Mita di seberang telepon mengangguk. Oke, kita mulai dari sini. Dan dari situlah semuanya dimulai. Hari itu, Nadia duduk di ruang kerjanya di klinik, tapi pikirannya kemana-mana. Kata-kata Mita terus terengiang. Kalau insting bilang ada yang salah, cari bukti. Ia tidak mau menjadi istri yang terlalu curiga, tapi fakta bahwa seorang wanita menggunakan kartu suaminya untuk perawatan mewah terlalu mencurigakan. Pintu ruangannya diketuk. "Bu Nadia?" Suara Dinda terdengar dari balik pintu. "Masuk." Dinda melangkah masuk dengan wajah serius. "Bu, saya baru cek jadwal reservasi. Melanie akan datang sore ini untuk perawatan." Jantung Nadia langsung berdegup lebih cepat. "Kamu yakin?" "Iya, Bu. Saya lihat langsung di sistem. Seperti biasa, dia pesan facial premium dan beberapa treatment tambahan. Dan saya yakin dia akan pakai kartu itu lagi." Nadia menatap Dinda dengan penuh pertimbangan. Ini kesempatan untuk melihat langsung wanita yang dengan santai menggunakan kartu suaminya. "Baik, aku ingin melihat dia sendiri." Sore harinya, Nadia mengenakan jas putih dan berdiri di balik cermin dua arah di ruang VIP. Dari sana, ia bisa melihat ruangan perawatan dengan jelas tanpa terlihat. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Seorang wanita muda masuk dengan percaya diri. Napas Nadia tercekat. Melanie tampil anggun, rambut panjang bergelombang, kulit halus, dan penampilannya serba branded. Gaun nude dan tas mewah yang harganya jelas bukan sembarangan. Nadia memperhatikan setiap gerak-geriknya. Selesai pembayaran, Dinda bersiap di meja kasir. Melanie mengeluarkan kartu dari dompetnya. Dinda menerimanya, lalu pura-pura mengecek sistem. "Maaf Bu, kartu ini sepertinya ada kendala. Bisa tunjukkan KTP untuk verifikasi nama pemiliknya?" Melanie mengeringit. "Kenapa harus KTP? Ini kartu saya." "Prosedur keamanan, Bu," jawab Dinda kalem. Melanie terlihat tak nyaman. "Saya langganan di sini dan selama ini nggak pernah ditanya begitu." Nadia yang mendengar percakapan itu makin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia pun keluar dari ruangannya. Dengan langkah tenang, Nadia berjalan ke meja kasir. "Selamat sore." Suaranya dingin. Melanie menoleh, sedikit terkejut. "Bu Nadia, klinik Anda luar biasa. Saya pelanggan setia loh." Nadia membalas senyum tipis. "Terima kasih. Tapi saya ingin pastikan sesuatu, karena ada beberapa transaksi yang mencurigakan. Anda bilang kartu ini milik Anda?"
Melanie sempat terdiam, lalu mengangguk. Iya? Nadia mengambil kartu itu dan menatapnya. Nama di kartu itu jelas, Raka Pradipta. Ini kartu atas nama suami saya. Wajah Melanie berubah, tangannya mengepal, tapi ia tetap berusaha tenang. Oh, Raka, iya, ini kartu dari dia. Dia yang kasih. Ucapan itu seperti palu godam bagi Nadia. Meski ia sudah curiga, mendengar langsung dari mulut wanita itu tetap saja menyakitkan. Jadi, suami saya yang memberikan kartu ini untuk Anda? Melanie mengangkat bahu. Iya, Mas Raka bilang aku boleh pakai. Nadia berusaha menahan gejolak hatinya. Apa hubungan Anda dengan suami saya? Tanyanya langsung. Melanie tersenyum simpul. Kenapa Bu Nadia? Takut suami Anda lebih tertarik ke saya? Dada Nadia berdesir. Ia ingin meledak, tapi ia memilih tetap tenang. Terima kasih atas informasinya, tapi mulai sekarang saya tidak ingin Anda datang lagi ke klinik ini. Dan kalau saya dengar kartu ini masih Anda pakai, saya tidak akan tinggal diam. Melanie tertawa pelan. Wow, protektif sekali. Nadia menatap tajam. Bukan protektif, saya hanya tidak suka orang yang hidup dari uang suami orang lain. Melanie menyeringai. Oh, jadi kamu baru tahu? Kasian. Setelah berkata seperti itu, Melanie mengambil tasnya dan melangkah keluar dari klinik dengan sikap angkuh. Begitu wanita itu pergi, Nadia menghela napas panjang. Tubuhnya gemetar menahan amarah yang hampir meledak. Dinda yang ada di dekatnya menatap dengan cemas. Bu Nadia, Anda nggak apa-apa? Nadia menatap Dinda, matanya berkilat penuh tekad. Aku nggak akan tinggal diam, Din. Mulai sekarang, aku akan cari tahu semuanya. Dan itu artinya, perang baru saja dimulai. Sejak pertemuan dengan Melanie di klinik, Nadia tidak bisa lagi membendung kecurigaannya. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Dan kali ini, dia tak mau lagi menjadi istri yang dibutakan dan dibohongi. Malam itu, Nadia duduk di meja kerjanya dengan jantung berdebar. Napasnya berat saat ia mulai mengakses laporan transaksi kartu kredit Raka. Jemarinya bergerak cepat, menelusuri riwayat pembayaran yang berhubungan dengan nama Melanie. Dan benar saja, transaksi bernilai fantastis langsung muncul. Facial premium Rp2.500.000, body treatment Rp3.800.000, perawatan eksklusif Rp5 juta. Dalam beberapa bulan terakhir, tagihan untuk Melanie sudah mencapai puluhan juta rupiah. Dada Nadia terasa sesak. Itu uang rumah tangga mereka, hasil kerja keras selama ini. Tapi, Raka menghamburkannya begitu saja untuk perempuan lain. Tangannya mengepal. Ia tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Besok paginya, Nadia datang lebih awal ke klinik dan langsung memanggil Dinda ke ruangannya. Dinda masuk dengan ekspresi gugup, seolah tahu pembicaraan ini akan serius. Kamu masih simpan rekaman CCTV waktu Melanie transaksi terakhir kali? Tanya Nadia tegas. Iya Bu, saya sudah backup di hard drive, jaga-jaga, jawab Dinda cepat. Tunjukkan ke aku. Dinda segera membuka laptop dan memperlihatkan rekaman itu. Di video, Melanie terlihat jelas berdiri di meja kasir, mengeluarkan kartu kredit. Dinda menerimanya sambil menunjukkan raut curiga. Tapi, yang membuat darah Nadia benar-benar mendidih adalah ekspresi Melanie. Sombong dan percaya diri, seolah tak ada yang salah dengan semua itu. Begitu rekaman berhenti, Nadia bersandar ke kursinya. Kita punya bukti, ucapnya pelan. Iya Bu, tapi Ibu mau ngapain dengan semua ini? Nadia menatap layar laptopnya, sorot matanya tajam dan penuh tekad. Aku akan ambil langkah selanjutnya.
Malam harinya, Nadia duduk di ruang makan, menunggu Raka pulang. Di atas meja, ponselnya tergeletak dengan semua bukti yang sudah terkumpul. Rekaman CCTV, laporan transaksi, hingga hasil penyelidikan kecil yang dibantu oleh Mita. Ketika suara mobil terdengar, jantungnya berdegup makin kencang. Raka masuk rumah dengan wajah letih. Ia meletakkan jas, lalu menuju dapur mengambil air putih. Nadia memperhatikan setiap gerakannya. "Kamu sibuk banget ya, Mas?" tanyanya tenang tapi tajam. "Iya, akhir-akhir ini banyak urusan bisnis," jawab Raka, meneguk air sebelum menatapnya. Nadia tersenyum tipis. Di balik senyuman itu, ada badai yang siap meledak. "Oh, bisnis, proyek baru ya?" "Iya, kamu tahu sendiri, urusan usaha itu nggak gampang." Nadia menyandarkan tubuh. "Berarti, kartu kreditmu juga banyak dipakai untuk kebutuhan bisnis?" Raka terdiam sejenak. Sorot matanya berubah, meski ia cepat mengendalikan ekspresi. "Iya, buat entertain klien, beli kebutuhan perusahaan." Tanpa berkata-kata, Nadia mengeluarkan ponselnya. Satu persatu, ia buka foto bukti transaksi. "Facial premium dan body treatment juga buat bisnis?" tanyanya datar. Raka membeku. Nadia menatap tajam, lalu menggeser ponsel ke arahnya. Di layar, terlihat nama Melani pada reservasi klinik, lengkap dengan transaksi dari kartu kredit Raka. "Aku sudah tahu semuanya, Mas," ucap Nadia, suaranya dingin. Raka menelan ludah. "Nat, ini nggak seperti yang kamu pikir." "Jangan coba-coba bilang ini salah paham," potong Nadia tegas. "Aku punya bukti, rekaman CCTV, laporan transaksi, bahkan stafku lihat langsung. Kalau kamu masih mau bohong, lebih baik diam." Raka terdiam. Matanya gelisah, mencari celah keluar. "Aku cuma mau tahu satu hal. Sejak kapan kamu biayai perempuan itu?" Raka tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangan, menarik napas panjang. "Beberapa bulan," akhirnya ia mengaku. Hati Nadia terasa tertusuk. Selama itu, ia dibodohi. Ia dikhianati oleh suaminya sendiri. "Jadi, kamu memang pakai uang kita buat perempuan lain?" Suaranya bergetar. "Nadia, dengar dulu. Jawab saja." Raka mengusap wajah. "Iya, tapi aku nggak pernah niat ninggalin kamu. Aku masih sayang kamu." Nadia tertawa pendek, sinis. "Sayang?" Ia menggeleng pelan. "Kamu pikir cukup bilang sayang setelah semua ini?" Raka maju, mencoba menggenggam tangan istrinya, tapi Nadia menepisnya. "Kamu sudah hianatin aku, Mas, dan aku nggak akan diam." "Maksudmu apa?" tanya Raka dengan wajah tegang. Nadia berdiri, menatap lurus padanya. "Aku akan susun rencana. Aku akan buat kalian berdua rasakan apa yang aku rasakan. Dan saat itu terjadi, jangan minta maaf, karena aku nggak akan peduli lagi." Raka hanya bisa menatap dengan wajah panik. Di dalam hati Nadia, tekadnya sudah bulat. Ini belum selesai. Ini baru permulaan. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah drastis. Raka mulai lebih hati-hati. Ia berusaha bersikap manis, sering pulang cepat, bahkan sesekali membawa bunga. Tapi bagi Nadia, semua itu terlambat. Ia tidak akan tertipu lagi. Yang ia butuhkan sekarang hanya satu hal, bukti perselingkuhan Raka dan Melani. Untuk itu, ia minta bantuan Mita. Siang itu, mereka bertemu di sebuah kafe tersembunyi. Mita datang dengan laptop dan beberapa dokumen. "Aku sudah dapat apa yang kamu minta," kata Mita sambil menyerahkan amplop coklat. Tangan Nadia gemetar saat membuka amplop. Di dalamnya ada foto-foto Raka dan Melani, duduk berdua, berbicara akrab. Raka menggenggam tangan Melani hingga mengantar wanita itu masuk ke hotel. Hati Nadia seperti remuk. Meskipun semua sudah ia curigai, melihat buktinya tetap menyakitkan. "Dan ini yang paling parah," lanjut Mita sambil menyerahkan flash drive. Isinya rekaman CCTV hotel. Memang gak sampai dalam kamar,
Tapi cukup jelas mereka masuk bareng. Nadia memandang flash drive itu dalam diam. Sekarang, Raka tak punya alasan untuk berkelit. Malamnya, Nadia bersikap seperti biasa saat makan malam. Raka, yang terlihat masih merasa bersalah, berbicara lebih lembut dari biasanya. "Nat, aku tahu akhir-akhir ini hubungan kita renggang. Aku cuma ingin semuanya kembali seperti dulu." Nadia tersenyum tipis. Oh, kamu maksud seperti waktu aku belum tahu kalau kamu pakai uang kita buat perempuan lain? Raka terdiam. Aku cuma sibuk kerja, Nat, ucapnya akhirnya. Kamu sendiri tahu, bisnis itu tekanannya besar. Nadia tertawa kecil. Bisnis ya? Ia mengambil ponselnya, lalu menunjukkan foto yang Mita berikan. Tampak Raka dan Melanie sedang bergandengan tangan di sebuah restoran. Foto itu diletakkannya di meja tepat di hadapan Raka. Ekspresi Raka langsung berubah. Nadia menyilangkan tangan. "Ayo mas, ulangi lagi. Bilang kalau kamu sibuk kerja." Raka menelan ludah gugup. "Dari mana kamu dapat ini?" "Itu nggak penting," jawab Nadia dengan dingin. "Yang penting, sekarang aku tahu siapa kamu sebenarnya." Raka mengusap wajah, panik. "Nadia, aku bisa jelaskan. Aku yakin kamu bisa," potong Nadia cepat. "Tapi aku nggak tertarik dengar kebohongan lagi." Nadia berdiri dari kursinya. "Mulai sekarang, aku akan main dengan caraku sendiri." Raka memandang dengan wajah khawatir. "Maksud kamu apa?" Nadia tersenyum sinis. "Kamu akan lihat sendiri." Tanpa menunggu jawaban, Nadia meninggalkan meja makan dan masuk ke kamar, membiarkan Raka duduk sendiri dengan ketakutannya. Malam itu, Nadia mulai menyusun rencana balas dendam. Ia tahu, bertindak gegabah hanya akan merugikannya. Nadia ingin semuanya terjadi di saat yang paling tepat, dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan sekedar konfrontasi, tapi penghancuran total. Ia ingin Raka dan Melanie merasakan rasa malu dan kehilangan seperti yang ia alami. Keesokan harinya, di ruangannya di klinik, Nadia memanggil staf kepercayaannya. "Dinda, aku butuh bantuanmu." Dinda mengangguk. "Tentu Bu, ada yang bisa saya bantu?" Nadia menyandarkan tubuh di kursinya. "Aku ingin Melanie datang ke klinik. Buatlah seolah-olah ada promo eksklusif khusus pelanggan VIP seperti dia." Dinda sempat bingung, lalu tersenyum paham. "Jadi kita pancing dia datang ya?" Nadia mengangguk. "Bukan cuma itu. Aku juga ingin dia datang bersama seseorang, dan orang itu tentu saja harus Raka." Dinda berpikir sejenak. "Kalau begitu, saya bisa bilang promo ini untuk pasangan, seperti paket couple spa misalnya." Nadia tersenyum puas. "Bagus, lakukan itu. Pastikan dia tertarik." "Baik Bu, saya urus semuanya." Langkah pertama sudah dimulai. Setelah yakin Melanie akan datang, Nadia menghubungi Mita. "Aku butuh bantuanmu," katanya begitu telepon tersambung. Mita, yang sudah lama kenal Nadia, langsung tahu ini pasti urusan besar. "Apa itu?" "Aku ingin kamu undang beberapa tamu spesial ke klinik saat hari itu." "Tamu spesial?" "Influencer, wartawan, siapapun yang bisa bikin kejadian ini tersebar luas," jawab Nadia mantap. "Aku ingin ini jadi tontonan." Mita terkekeh pelan. "Kamu serius mau mempermalukan mereka di depan umum?" "Aku cuma ingin mereka dapat balasan yang pantas." "Oke, serahkan padaku. Aku akan pastikan banyak orang hadir untuk melihat pertunjukanmu." Beberapa hari kemudian, semua berjalan sesuai rencana. Dinda berhasil menghubungi Melanie dan menawarkan promo eksklusif untuk pasangan. Tanpa banyak pikir, Melanie langsung setuju dan bilang akan datang bersama seorang teman spesial.
Sementara itu, Mita sudah menyebar undangan ke beberapa nama penting, dari influencer kecantikan sampai wartawan gaya hidup. Hari itu akan jadi panggung besar. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Sejak pagi, Nadia memastikan semua siap. Ruangan VIP disiapkan, staf sudah diberi instruksi. Tamu undangan satu persatu berdatangan, di antaranya ada influencer populer, wartawan dari media ternama, hingga sosialita yang senang menyebar gosip. Semua orang yang hadir akan jadi saksi. Nadia berdiri di balik meja resepsionis, mencoba tetap tenang meski dadanya penuh adrenalin. Tepat pukul 2 siang, pintu klinik terbuka. Melanie masuk dengan percaya diri, mengenakan gaun merah ketat dan sepatu hak tinggi. Di belakangnya, Raka. Wajah Raka tampak waspada, seolah merasa ada yang tak beres. Melanie sebaliknya terlihat santai dan puas. Nadia menatap tajam. Hari ini, kamu akan tahu rasanya dihancurkan. Dinda menyambut mereka. Selamat datang Bu Melanie, ruangan untuk Anda dan pasangan sudah siap. Melanie tersenyum bangga, melirik Raka. Dengar itu sayang, kita diperlakukan seperti raja dan ratu. Raka hanya tersenyum kaku, tatapannya menyapu ruangan, lalu bertemu dengan mata Nadia. Sesaat, ekspresinya berubah. Nadia membalas dengan senyum dingin dan sedikit mengangkat dagu, memberi sinyal bahwa ia tahu segalanya. Sebelum Raka bisa bereaksi, Dinda sudah mempersilahkan mereka ke ruang perawatan, dan semuanya pun dimulai. Setelah memastikan mereka masuk ke ruangan, Nadia mengambil mikrofon kecil yang terhubung ke speaker. Dengan suara tenang tapi tajam, ia berkata, "Selamat siang untuk semua tamu yang hadir. Terima kasih telah datang ke klinik kecantikan kami. Hari ini, kami kedatangan tamu VIP spesial, seorang wanita yang selalu datang dengan kartu kredit suami orang." Ruangan langsung sunyi, semua mata beralih ke Nadia, lalu mulai berbisik. Di ruang perawatan, Melanie dan Raka terdiam. Belum sempat bicara, layar besar di ruang utama menyala. Menampilkan rekaman CCTV saat Melanie membayar dengan kartu kredit Raka. Lalu, muncul foto-foto mereka sedang makan malam dan masuk ke hotel. Tamu-tamu terkejut. Beberapa influencer mulai merekam. Melanie berdiri, wajahnya merah padam. Apa maksudnya ini? Raka juga berdiri, namun ia tampak lebih takut daripada marah. Nadia, hentikan ini. Nadia masuk ke ruangan dengan langkah tenang. Hentikan, katanya sambil tersenyum tipis. Kenapa? Bukankah ini hiburan yang menarik? Melanie menatap panik ke arah Raka. Raka, lakukan sesuatu. Tapi Raka hanya tertunduk, tak sanggup berkata. Nadia melanjutkan, hampir lupa. Ia menekan remote kecil di tangannya. Layar kini menampilkan bukti bahwa Raka memakai uang perusahaan untuk membiayai Melanie. Tamu-tamu yang awalnya hanya penasaran, kini mulai serius berbisik. Wartawan mulai mencatat cepat. Karena kalau ini benar, Raka bukan cuma selingkuh, tapi juga bisa terjerat kasus hukum. Melanie tampak semakin panik. Raka, kamu pakai uang perusahaan, kamu waras? Wajah Raka langsung pucat pasi. Mel, aku bisa jelaskan, tapi Melanie tak mau dengar. Ia langsung meraih tasnya dan buru-buru keluar dari klinik, mendorong siapapun yang menghalanginya. Sementara itu, Nadia hanya memandangi suaminya dengan tatapan dingin. Kamu bukan cuma mengkhianati aku, ucapnya pelan namun tajam.
tapi juga mengkhianati bisnis yang kamu bangun sendiri. Sekarang semua orang tahu." Raka diam membisu. Ia berdiri terpaku, tenggelam dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Nadia lalu melangkah keluar, membiarkan suaminya menghadapi semua akibat dari perbuatannya. Hari ini, ia merasa menang. Dengan anggun, Nadia meninggalkan ruang perawatan, sementara Raka masih berdiri tak bergerak. Di luar, para tamu klinik mulai berbisik-bisik. Suasana tenang berubah jadi ajang gosip. Beberapa influencer yang diundang Mita langsung merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan menit, video mereka ramai komentar dari warganet yang penasaran dengan drama tersebut. Raka baru tersadar dan segera mencoba mengejar Melanie yang sudah lebih dulu pergi. Tapi sebelum mencapai pintu, Nadia menghadangnya dengan suara dingin dan tajam. "Jangan lupa bayar tagihan perawatan pacarmu, Mas." Ia menyodorkan mesin pembayaran. Raka menatapnya penuh emosi, tapi tak bisa membantah. Semua orang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Dengan wajah tegang, Raka mengeluarkan kartu kredit. Dinda memproses transaksi dengan profesional. "Terima kasih atas kunjungannya," kata Nadia, senyum sinis menghiasi wajahnya. "Kami menghargai pelanggan setia meski bayar pakai uang perusahaan." Beberapa tamu tertawa kecil. Raka menahan emosi. Ini jauh lebih memalukan dari yang ia bayangkan. Setelah transaksi selesai, ia buru-buru menarik kartunya dan pergi tanpa berkata apapun. Semakin lama ia tinggal, semakin besar rasa malu yang ia tanggung. Begitu pintu klinik tertutup, Nadia menarik napas panjang. Mita langsung menghampirinya dengan penuh semangat. "Astaga, Nat, keren banget. Ini pasti viral." Nadia tersenyum tipis. Itu memang tujuannya. Ia melirik ponselnya. Notifikasi dari media sosial dan berita gosip terus berdatangan. Dalam waktu singkat, skandal Raka dan Melanie sudah tersebar luas, dan ini baru awalnya. Di luar klinik, Raka panik. Ia mencoba menelpon Melanie, tapi tak dijawab. Ia menelpon lagi, tetap tidak ada respons. Melanie benar-benar menghilang. Ia membuka media sosial, namanya jadi trending. Video konfrontasi di klinik sudah menyebar luas. Komentarnya pedas. "Kasihan banget istrinya, diselingkuhi suami sendiri. Cowok kayak gini pantas dapat karma. Kalau selingkuh tuh jangan sampai ketahuan, amatir." Raka menggenggam ponselnya erat-erat. Ia marah, tapi tak tahu kepada siapa. Nadia karena membongkar semuanya. Melanie karena pergi saat ia butuh. Atau pada dirinya sendiri yang membuat semua ini terjadi. Satu hal yang jelas, hidupnya tak akan sama lagi. Dan ia mulai sadar, inilah awal dari kejatuhannya. Setelah insiden di klinik, hidup Raka berubah drastis. Reputasinya hancur, dan sedikit demi sedikit, ia kehilangan segalanya. Nadia yang sudah cukup lama memendam sakit hati, langsung bertindak. Keesokan harinya, ia menghubungi pengacara dan mengajukan gugatan cerai. Pagi itu, Raka duduk di ruang kerjanya. Kepalanya terasa berat. Sejak kejadian itu, teleponnya tak berhenti berdering. Teman bisnis, klien, hingga media terus menekan. Tapi pukulan terbesar dalam bentuk surat dari pengacara Nadia, dokumen perceraian. Mata Raka membelalak. Nadia benar-benar ingin mengakhiri semuanya. Dalam hatinya, ia sempat berharap ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya.
Tapi dokumen itu membuktikan semua sudah terlambat. Tak hanya itu, Nadia juga menuntut sebagian aset perusahaan, dan dengan bukti penggelapan dana yang sudah tersebar, posisi Raka sangat lemah. Pikirannya kacau. Ia lalu menelpon Melanie, satu-satunya orang yang ia pikir bisa diajak bicara. Nada tunggu terdengar lama, lalu sambungan terhubung. Tapi suara di ujung sana bukan suara lembut Melanie seperti biasanya. Kali ini dingin dan tak sabar. Ada apa? Mel, kita harus bicara. Aku butuh kamu. Hening sejenak, lalu terdengar tawa kecil, namun terasa mengejek. Raka, kamu pikir aku masih mau sama kamu setelah semua ini? Aku nggak butuh cowok bangkrut. Raka terdiam. Aku sudah punya orang lain yang bisa biayai hidupku, jadi jangan hubungi aku lagi. Klik, telepon terputus. Raka mematung, tak percaya. Melanie yang selama ini ia anggap tulus, pergi meninggalkannya begitu saja. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Proses perceraian berlangsung cepat. Nadia punya bukti kuat tentang perselingkuhan dan penggelapan dana. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, mereka resmi bercerai. Nadia mendapatkan sebagian besar aset yang menjadi haknya, termasuk properti bersama mereka. Sementara itu, bisnis Raka terus merosot. Klien menarik diri, investor kehilangan kepercayaan. Bisnis yang dulu ia banggakan, kini ambruk. Raka, yang dulu hidup dalam kemewahan, kini terlilit utang dan kehancuran. Tak ada satupun yang tersisa untuknya. Beberapa bulan setelah cerai, kehidupan Nadia justru membaik. Ia merasa lebih bebas, kuat, dan bahagia. Terlepas dari pengkhianatan Raka, ia fokus membangun bisnisnya. Klinik kecantikannya yang dulu hanya satu cadang, kini berkembang pesat. Reputasinya meningkat, dan investor mulai berdatangan. Hari ini, Nadia berdiri di depan gedung cabang kedua kliniknya. Ia mengenakan setelan krem, tampil percaya diri saat berbicara pada timnya. Ini awal baru, katanya dengan senyum yakin. Dinda, yang kini menjadi asistennya, mengangguk. Semua ini karena kerja keras Ibu Nadia. Saya yakin cabang ini akan sukses seperti sebelumnya. Nadia hanya tersenyum. Ia tahu keberhasilannya bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga karena ia telah meninggalkan segala yang menjadi beban, termasuk pria yang pernah menghancurkan hidupnya. Di tengah kesibukannya, satu hal tak terduga terjadi, kehadiran Adrian, seorang pengusaha sukses di bidang teknologi kesehatan. Pertemuan mereka terjadi secara tak sengaja saat duduk berdampingan di sebuah seminar bisnis. Berbeda dengan Raka, Adrian adalah sosok pria yang tenang, dewasa, dan punya wibawa. Sejak pertama kali bertemu, ia mulai menunjukkan ketertarikannya pada Nadia. Awalnya, Nadia masih menjaga jarak. Ia tak ingin buru-buru masuk ke hubungan baru. Tapi, Adrian berbeda. Ia tidak pernah memaksa atau menekan. Justru, ia hadir dengan cara yang sederhana namun bermakna. Datang ke acara pembukaan cabang klinik Nadia, merekomendasikan investor, bahkan membantu di beberapa urusan bisnis. Sikap Adrian yang tulus perlahan membuka hati Nadia. Suatu malam, sepulang dari gala bisnis, Adrian mengantar Nadia pulang. Mereka berdiri di depan pintu rumah. Adrian tersenyum hangat. "Kamu tahu, Nadia, aku nggak terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini kalau kamu siap," ucapnya pelan. Nadia menatapnya. Dulu, kalimat seperti itu mungkin tidak akan terlalu berarti. Tapi sekarang, setelah semua luka dan pelajaran hidup, ia sadar betapa berharganya seseorang yang benar-benar tulus mendukung dan menghargai.
Dengan senyum tipis, Nadia mengangguk. Aku akan pikirkan Adrian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa mungkin cinta bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Mungkin ini kesempatan kedua yang layak ia terima. Sementara hidup Nadia makin cerah, Raka justru tenggelam dalam keterpurukan. Setelah bercerai, ia kehilangan banyak aset. Bisnisnya pun perlahan ambruk. Investor yang dulu percaya padanya satu persatu menarik diri. Perusahaan yang ia bangun dari nol kini terancam bangkrut. Raka tak lagi jadi pengusaha sukses dengan kehidupan mewah. Mobil sportnya dijual demi menutup hutang. Apartemen mewahnya disita bank, memaksanya pindah ke tempat yang jauh lebih sederhana. Yang paling menyakitkan, Melanie, wanita yang membuatnya meninggalkan istri, menghilang begitu saja. Suatu hari, Raka duduk di kafe kecil dengan secangkir kopi hitam. Pandangannya kosong menatap jalanan. Ia sudah berkali-kali menghubungi Melanie, tapi tak pernah dijawab. Sampai hari itu, ia melihat Melanie sedang duduk di restoran mewah, menggandeng pria tua yang tampak kaya. Gaun dan perhiasan mewah membuatnya tampak berbeda. Darah Raka mendidih. Ia merasa dipermainkan. Dengan emosi memuncak, ia berdiri dan menghampiri mereka. "Melanie," panggilnya dengan nada tajam. Orang-orang mulai menoleh. Melanie menoleh, tampak terkejut sebentar, lalu tersenyum kecil. Senyum yang dulu terlihat manis, kini terasa dingin dan palsu. "Oh Raka, lama tak bertemu," jawabnya santai. Pria di sebelah Melanie hanya melirik Raka sebentar, lalu kembali makan. Raka mengepalkan tangan. "Jadi ini alasan kamu menghilang? Kamu sudah punya orang baru?" Melanie mengangkat bahu. "Apa yang kamu harapkan? Kamu sudah bangkrut Raka. Aku butuh hidup yang nyaman." Kata-kata itu menghantam keras. "Kamu pikir aku ini apa?" tanya Raka dingin. "Boneka yang bisa kamu buang begitu aja?" Melanie tertawa kecil. "Jangan naif. Kamu tinggalin istri demi aku. Sekarang aku tinggalin kamu demi yang lebih baik. Dunia ini kejam Raka. Kamu cuma dapat balasan dari apa yang kamu lakukan." Raka ingin membalas, ingin melampiaskan amarahnya. Tapi ia tak bisa, karena di dalam hatinya, ia tahu Melanie benar. Inilah karmanya. Melanie tak pernah benar-benar mencintainya. Dan kini ia merasakan apa artinya dikhianati. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka berbalik dan pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa kalah. Dan lebih parah lagi, ia tak tahu apakah masih bisa bangkit. 5 tahun berlalu, waktu terus berjalan dan hidup membawa perubahan yang tak terduga. Nadia kini hidup dalam kebahagiaan yang dulu hanya ia impikan. Kliniknya berkembang pesat, membuka cabang di berbagai kota besar. Namanya dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus simbol wanita mandiri yang mampu bangkit dari keterpurukan. Tak hanya karir yang sukses, Nadia juga akhirnya membuka hati dan menikah dengan Adrian, pria yang dengan sabar mencintainya tanpa syarat. Pernikahan mereka sederhana tapi penuh makna. Sangat berbeda dari pernikahannya dulu bersama Raka. Suatu sore, Nadia dan Adrian duduk santai di sebuah kafe, menikmati teh sambil mengobrol, hingga mata Nadia tertuju pada seseorang di sudut ruangan. Seorang pria duduk sendirian, pakaiannya kusam, wajahnya tampak tua, dan sorot matanya kosong. Itu Raka. Nadia hampir tak mengenalinya.
Raka yang dulu percaya diri dan penuh kemewahan, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Saat mata Raka bertemu dengan Nadia, ada keterkejutan tapi juga penyesalan yang dalam. Ia melihat sosok Nadia yang kini jauh lebih bahagia. Senyum yang dulu pernah menjadi miliknya, kini telah dimiliki orang lain. Saat itu juga, Raka sadar ini adalah akhir dari segalanya. Ia ingin bicara, tapi apapun yang dikatakannya tak akan mengubah kenyataan. Nadia hanya tersenyum tipis, lalu kembali menatap Adrian dan melanjutkan percakapan seolah Raka tak pernah ada. Dan di sanalah Raka mengerti, karma sudah menyelesaikan tugasnya. Nadia telah menang, sementara dirinya hanyalah sisa dari cerita lama yang sudah berakhir. Tamat.